Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang teknik analisis data penelitian kualitatif. Definisi statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sebagaimana adanya tujuan membuat kesimpulan untuk generalisasi. Apabila data diperoleh dari hasil penelitian pada populasi, maka hasil analisis data tersebut berlaku untuk populasi. Apabila data diperoleh dari hasil penelitian pada sampel atau sebagian dari populasi, maka hasil analisis data hanya berlaku untuk sampel, bukan untuk populasi. Pendekatan dalam statistik deskriptif dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu numerik dan grafis. Pendekatan numerik lebih tepat digunakan untuk menghitung nilai statistik dari suatu gugusan data. Sementara pendekatan grafis lebih sesuai digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dari gugusan data. Kedua pendekatan itu bersifat saling melengkapi. Statistik deskriptif dengan pendekatan numerik biasanya berurusan dengan 1. Distribusi data atau distribusi frekuensi, 2. Ukuran pemusatan atau tendensi sentral, dan 3. Ukuran penyebaran. Baik, saya Ira Arini sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi. Selanjutnya ada MEAN. MEAN merupakan rata-rata dari sekumpulan data yang kita miliki. Formulanya sangat sederhana. Anda hanya perlu menjumlahkan nilai dari seluruh data yang dimiliki dan membaginya dengan jumlah data tersebut. Kemudian ada median. Median adalah nilai tengah dari sebuah data. Bila kita memiliki sekumpulan data, kita bisa mengurutkan data tersebut dari nilai terkecil hingga terbesar. Jika kita memiliki jumlah data ganjil, maka nilai tengah data tersebut akan langsung menjadi median. Namun, bila kita memiliki data genap, kita perlu menemukan nilai rata-rata dari nilai tengah data tersebut. Kemudian ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekelompok data. Kita hanya perlu melihat nilai mana yang paling sering muncul. 2. Ukuran keragaman. Ukuran keragaman merupakan ukuran yang menyajikan bagaimana sebaran dari data tersebut. Ukuran keragaman menunjukkan bagaimana kondisi sebuah data menyebar di kelompok data yang kita miliki. Hal ini memungkinkan kita untuk menganalisis seberapa jauh data-data tersebut tersebar dari ukuran pemusatannya. Bila sebaran datanya rendah, ini menunjukkan bahwa data tersebar tidak jauh dari pusatnya. Bila sebarannya jauh, ini menunjukkan bahwa data tersebar jauh dari pusatnya. Untuk menggambarkan hal ini, Anda bisa menggunakan beberapa nilai pengukuran sebagai berikut. Yang pertama ada range. Range atau rentang merupakan selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil yang kita miliki. Range merupakan hal yang paling sederhana dan paling mudah dimengerti dalam ukuran penyebaran. Range menunjukkan seberapa jauh sebaran dengan mengabaikan bentuk distribusinya. Kemudian ada kuartiles range. Rentang kuartiles atau rentang kuartil merupakan ukuran penyebaran yang membagi data menjadi 4 bagian. Sesuai dengan namanya, kuartil membagi data menjadi 25% di setiap bagiannya. Cukup sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Saya Melia Anggraini akan melanjutkan materi mengenai persentil. Persentil merupakan ukuran penyebaran yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Selanjutnya, desil merupakan ukuran penyebaran yang membagi data menjadi 10 bagian besar. Selanjutnya, varian. Varian merupakan ukuran seberapa jauh menyebar dari nilai rata-ratanya. Semakin kecil nilai varian, semakin dekat sebaran data dengan rata-rata. Semakin besar nilai varian, semakin besar sebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Selanjutnya, standar deviasi merupakan ukuran lain dari sebaran data terhadap rata-ratanya. Bila Anda menggunakan varian, maka nilai yang Anda dapatkan sangatlah besar. Nilai ini dapat mampu menggambarkan bagaimana sebaran data yang sebenarnya terhadap rata-rata.
Untuk mendapatkan nilai yang lebih mudah diinterpretasikan, standar deviasi adalah ukuran yang lebih tepat. Standar deviasi menghasilkan nilai yang lebih kecil dan mampu menjelaskan sebagaimana sebaran data terhadap rata-rata. Standar deviasi disebut juga dengan simpangan baku. Selanjutnya, skewness merupakan ukuran yang menunjukkan bagian kemencengan sebuah data terhadap rata-ratanya. Skewness juga bisa dikatakan sebagai ukuran ketidaksimetrisan sebuah data. Selanjutnya, skewness juga bisa dikatakan sebagai ukuran ketidaksimetrisan sebuah data. SK lebih sama dengan 0 artinya kurva dikatakan menceng kanan atau positif. SK sama dengan 0 artinya kurva normal. SK kurang 0 artinya menceng kiri atau negatif. Selanjutnya, kurtosis merupakan ukuran yang menunjukkan bagaimana keruncingan sebuah data di dalam distribusinya. Kurtosis biasa disebut juga sebagai derajat keruncingan. Kurtosis dihitung dengan formula momen keempat dari rata-rata. Yang pertama, nilai kurtosis sama dengan 3, artinya data memiliki distribusi normal. Selanjutnya, nilai kurtosis lebih 3, artinya data memiliki distribusi leptokurtosik atau lebih runcing. Selanjutnya, Statistik inferensial. Statistik inferensial mencakup semua metode yang berhubungan dengan pengolahan data untuk kemudian sampai pada penarikan kesimpulan dan peramalan mengenai gugusan data. Statistik jenis ini dapat berupa estimasi, uji hipotesis, prediksi, dan tingkat hubungan antar variabel. Fungsi utamanya adalah untuk membantu peneliti untuk membuat keputusan tentang parameter dari populasi tempat data sampel diambil. Statistik inferensial bertujuan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan tentang parameter populasi dengan berdasarkan pada ukuran-ukuran yang diperoleh dari data sampel. Secara umum, terdapat 2 kegiatan yang dilakukan dalam statistik inferensial, yaitu yang pertama, menaksir, to estimate, yaitu menaksir parameter populasi berdasarkan ukuran-ukuran sampel. Yang kedua, menguji, to test, yaitu menaksir suatu hipotesis. Dengan adanya statistik inferensial, kita dapat menaksir, mengestimasi, dan menguji hipotesis tentang berbagai ukuran parameter. Parameter adalah ukuran kuantitatif dalam populasi, sedangkan ukuran kuantitatif yang serupa dalam sampel disebut statistik. Jenis-jenis statistik inferensial. Yang pertama, statistik parametrik. Parametrik berarti parameter, yaitu indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Indikator dari distribusi pengukuran berdasarkan statistik parametrik digunakan untuk parameter dan distribusi normal. Distribusi normal dikenal dengan istilah Gaussian distribution. Distribusi normal mengandung 2 parameter, yaitu rata-rata, means, dan ragam varian. Parameter itu memberikan karakteristik unik pada suatu distribusi berdasarkan tendensi sentralnya. Data yang dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Jika data tidak menyebar normal, maka metode statistik non-parametrik dapat digunakan. Baik, saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu namun apabila data tidak berdistribusi normal, namun tetap ingin menggunakan statistik parametrik, maka data harus ditransformasikan terlebih dahulu. Transformasi data perlu dilakukan agar data memiliki sebaran normal. Transformasi dapat dilakukan dengan mengubah data ke dalam bentuk logaritma natural, menggunakan operasi matematik, atau membagi, menambah, atau mengalih dengan bilangan tertentu, dan mengubah skala data dari nominal menjadi interval. Statistik inferensial digunakan untuk melakukan A. Generalisasi dari sampel ke populasi, dan B. Uji hipotesis atau membandingkan atau uji perbedaan atau kesamaan dan penggunaan metode statistik
pragmatik mengikuti prinsip-prinsip distribusi normal. Dan prinsip-prinsip dari distribusi normal adalah distribusi dari satu sampel yang dijadikan objek pengukuran berasal dari populasi yang disasumsikan terdistribusi secara normal. Sampel diperoleh secara random dengan jumlah sampel yang dianggap mewakili populasi. Distribusi normal merupakan bagian dari distribusi probabilitas yang kontinu. Implikasinya adalah skala pengukurannya harus kontinu, yaitu skala rasio dan interval. Oleh karena itu, syarat untuk diuji dengan statistik pragmatik adalah data dengan skala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Mariati. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis statistik diferensial yang kedua, yaitu statistik non-parametrik. Uji statistik non-parametrik merupakan suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik ini disebut juga sebagai statistik bebas sebaran atau distribution free. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk parameter populasi berdistribusi non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal, karena pada umumnya data berjenis sebaran normal. Statistik nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil dari 30. Menurut Castellan pada tahun 1988 ada beberapa alasan menggunakan statistik non-parametrik, yaitu pertama, ukuran sampel relatif kecil dan tidak mungkin lagi menambahkan jumlah sampel dengan berbagai pertimbangan. Yang kedua, memiliki asumsi yang relatif sedikit berkaitan dengan data. Yang ketiga, data dalam bentuk ranking atau nominal. Yang keempat, statistik non-parametrik secara umum lebih sederhana dan menggunakan teknik perhitungan yang lebih sederhana daripada statistik parametrik. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.